Terlempar, TVU khawatir. Dai Hang, Erhang, San Hang. Sekali salah langkah, semua langkah menjadi salah. Kali ini berbahaya. Yan Fionyin mencengkeram leher TVU dan berkata, "Kau berani membuat tuan muda ketua sekte ini mengekspos tubuh ini lagi. Aku tidak ingin melihat wujud jelek itu lagi, tetapi untuk menghindari serangan api roh biru, aku hanya bisa menggunakan kekuatan perisai pelindung. Makanya aku sangat marah, dan konsekuensinya sangat serius." TVU berpikir ketakutan. Selesai sudah. Tamatlah riwayatku. Kecepatanku tidak bisa mengimbangi, bahkan teknik tebasan kayu bakar pun tidak bisa digunakan. Yan Fionyin melanjutkan, seorang jenderal bela diri tingkat tinggi rendahan, kecepatan, kekuatan, fisik semuanya tidak sebanding denganku. Bahkan memegang pisau saja tidak mahir, namun kau berpikir bisa melawan bodhisattva tanpa batas milikku? Mungkinkah pemahaman dan kesadaranmu tentang kultivasi pasangan Jovelnion melampauiku? Mustahil! Yan Fionyin melanjutkan, aku ingin menggali keinginan paling primitif di dalam dirimu. Bukankah kau ingin menyelamatkan Lane City? Aku berdiri tepat di depanmu di sini. Gunakan keinginan paling primitif dalam otakmu. Semua, gunakan pada Lane City. Haha, hanya dengan begitu dendam di hatiku bisa terbalaskan. Dua pengikut Yan Fionyin terkejut. Mungkinkah Tuan Muda Ketua Sekte ingin menggunakan jurus terlarang itu? Tuan Muda Ketua Sekte. Jurus terlarang itu tidak lengkap, sangat berbahaya. Yan Fionyin menjawab, aku adalah Tuan Muda Ketua Sekte. Ketua Sekte, apa yang kukatakan, itulah yang kulakukan. TVU berpikir dalam hati. Astaga, kalau ini komik, pasti akan dilarang. Jurus terlarang sukacita agung. Eksplorasi jiwa terlarang. Yan Fionyin berteriak. Bebaskan sepenuhnya hasrat tergelap dan terkotor di dalam hati. Jurus terlarang. Eksplorasi jiwa. Sistem memperingatkan. Terdeteksi adanya kekuatan spiritual eksternal yang sangat besar sedang menyelidiki klien, mengaktifkan fungsi perlindungan diri. Sistem telah otomatis membuat perisai. TVU berpikir dalam hati, meskipun untuk sementara aman dilindungi oleh sistem, melanjutkan seperti ini bukanlah solusi. Aku tidak menyangka fisik jenderal bela diri tingkat atas dan jenderal bela diri tingkat menengah sangat jauh berbeda. TVU berkata, mau membaca ingatanku? Bahkan Sage bela diri tua Zhao saja tidak bisa melakukannya, bagaimana mungkin dia bisa berhasil? Tapi, jika dia ingin menyelidiki ingatanku, bisakah sistem membiarkannya melihat konten yang ditentukan? Maksudku, hanya membuka sebagian agar aku bisa memilih ingatan yang akan kuserahkan padanya. Sistem menjawab, bisa, mau lihat volume informasi dari otakku abad ke-21? Haha, kita lihat apa kau sanggup menanggungnya. TVU berkata, sistem, tunjukkan padanya. Semua jenis konten edukasi, biarkan dia menonton sepuasnya. Sistem menjawab, sudah memeriksa fragmen edukasi di area memori klien, sedang menyambungkan dan mengoptimalkan fragmen tersebut menjadi 4 Kelvin untuk mode data terbaik. TVU tertawa terbahak-bahak. Ya ampun, fragmennya bahkan bisa dipulihkan dan dioptimalkan. Aku ingin menyimpan sedikit untuk diriku sendiri. Sistem melaporkan, mentransmisikan balik upload. Perkiraan volume data 100 terabita diperkirakan memakan waktu 10 detik. 100 terabita diunggah, mari kita mulai. Apakah otaknya akan langsung matang? Astaga, kelihatannya menyakitkan sekali. Tiba-tiba aku merasa sangat jahat. Tapi ini bukan salahku, kau sendiri yang ingin melihatnya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sistem melaporkan, transmisi selesai. Astaga, di atas kepalanya keluar asap, mendidih. Meskipun kau bilang bisa menerima data dalam jumlah besar, tapi 100 terabita dalam 10 detik, bahkan dengan kecepatan 7 kali lipat, kurasa tidak ada yang bisa menanggungnya. Menyedihkan. Ah, tidak. Jurus rahasia semacam ini seharusnya membuat lawan yang meratap kesakitan, ini malah terbalik. TVU berpikir dalam hati, mati di bawah bunga pini, jati hantu pun tetap jantan. Meskipun ini hanya ilusi, volume data ini layak untuk statusmu sebagai Tuan Muda Ketua Sekte Jovelnion.
Sekarang tidak ada masalah lagi. Tinggal 2 master bela diri tingkat tinggi. Aku pasti bisa membuat mereka kehabisan tenaga hingga mati. Yan Xiaoyan terus-menerus berdarah, membuat kedua pengikutnya khawatir. Berdarah dari 7 lubang. Tuan muda ketua sekte, benar saja jurus rahasia ini memiliki bahaya tersembunyi, tidak boleh sembarangan digunakan. Tivio tertawa dalam hati. Haha, meskipun metodenya agak kotor, yang penting menang. Kedua orang itu buru-buru menopang En Xiaoyin. Tuan muda ketua sekte, Anda baik-baik saja. Tivio berpikir cemas. Ya ampun, kenapa dia masih belum jatuh? Mungkinkah hari ini aku benar-benar harus mati? Tapi melihatnya yang terhuyung-huyung, dia pasti terluka parah. Tivio berpikir dalam hati, mengambil pedangnya dan bersiap-siap. Tivio memegang pedangnya yang gemetar, berpikir dalam hati. Bagaimanapun, tuan besar ini tidak punya uang untuk membeli mata air spiritual, dan aku tidak bisa lari lagi. Sebenarnya musibah macam apa yang menimpaku ini? Keluar sebentar saja tidak ada hal baik yang terjadi. Tivio gemetar saat mendekati En Xiaoyin. Mungkin aku adalah transmigrator terlemah, tidak memiliki kewaspadaan sedikit pun. Kukira punya sistem bisa tak terkalahkan di dunia, padahal dunia lain ini sangat berbahaya. Tivio berkata, bagaimana? Sudah cukup menontonnya. Tapi Tivio melihat En Xiaoyin terlihat sangat normal, bahkan sedikit bersemangat, ia pun ketakutan. Bagaimana sekarang? Melihat dia seperti itu, sepertinya dia sama sekali tidak terluka. Aku tidak bisa melawannya. Sistem Papa, cepat cari cara. Dia sudah menerjang ke depanku untuk pertarungan jarak dekat. Jika saja kau mendengarkan sejak awal, kau tidak akan berakhir sekarat. En Xiaoyin tiba-tiba berlutut di kaki Tivio, berterima kasih kepada Guru Xiao atas ajarannya. En Xiaoyin melanjutkan, saat ini aku hanya bisa memahami 1/10.000 esensi yang Guru Xiao ajarkan. Sisanya sudah aku segel di otak, dan akan aku fahami perlahan nanti. Tivio juga tercengang. Situasi macam apa ini? Kedua pengikut itu segera berbisik. Coba katakan, apa tuan muda sekte salah menggunakan seni terlarang sehingga otaknya terbakar? Atau jangan-jangan seni terlarang itu sendiri memberikan reaksi balik? Kalau tidak, mengapa disebut seni terlarang? Kurasa itu sangat mungkin. Ketiga orang itu baru sadar. Kami mengikuti Raja Agung Ti, entah kenapa. Tivio, kenapa malah terbaring di tanah? Kita sudah menang. En Xiaoyin, lalu kenapa? En Xiaoyin berkata dengan hormat, aku berani menyerang Guru Xiao. Ini benar-benar dosa besar yang tak termaafkan. Mohon Guru Xiao menghukumku. Hukuman apapun yang Guru Xiao berikan, aku tidak akan dendam. Tivio masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. En Xiaoyin bertanya, Guru Xiao, apakah ada yang ingin Anda katakan? Mungkinkah Anda tidak puas? Tivio berpikir dalam hati. Aku harus bicara apa? Bahkan cara melanjutkan percakapan saat ini pun, aku tidak tahu kenapa bisa begini. Tapi bagaimanapun, ini semua ditanggung oleh Xiao Huohuo, tidak ada hubungannya denganku, tidak ada hubungannya denganku. En Xiaoyin berkata, benar, pemahaman Guru Xia tentang sek Joyful Union dan kultivasi ganda jauh melampaui kami, bahkan ketua sekte pun tidak sebanding. Namun, Anda mengajarkan kepadaku pengetahuan yang begitu luas tanpa menyembunyikan apapun. Aku hanya bisa bersujud berterima kasih dan menerima hukuman. Bagaimana mungkin Guru Xia bisa merasa puas? Aku tidak pantas menjadi tuan muda sekte Joyful Union. Bahkan ketua sekte tua itu juga tidak pantas menyandang gelar ketua sekte Joyful Union. Tivio terkejut. Bahkan kultivasi ganda sekte Joyful Union pun dia salah pahami. En Xiaoyin berkata, mulai hari ini dan seterusnya, sekte Joyful Union dari aku ke bawah, semuanya harus bersikap sopan kepada Guru Xiao. Siapapun yang tidak patuh, bunuh tanpa ampun. Aku harus kembali dan menggulingkan organisasi jahat dan bodoh ini. Mereka bahkan tidak pantas menyandang nama sekte Joyful Union. Tivio sangat terkejut. Berani main besar begitu? En Xiaoyin menunjukkan tekad. Pemaksaan tidak akan membuahkan hasil. Hanya dengan keyakinan sepenuh hati barulah seseorang dapat melangkah di jalan agung kegembiraan sempurna. Sebelumnya, cara kita memandang murid wanita di sekte itu sungguh picik dan bodoh.
TV mendengarkan dan tidak mengerti perubahan 180 derajat ini. Tunggu sebentar, sebenarnya apa yang dia lihat? Yan Fiongnien melanjutkan. Aku, Yan Fiongnien, ingin kembali ke sekte untuk menggulingkan mereka. Aku ingin membunuh dewa, membunuh raja, dan membangun sekte Joyful Union dengan cita-cita yang sepenuhnya baru. TVU berpikir dalam hati. Dia main besar. Dia main besar. Tapi jika sekte Joyful Union benar-benar bisa direformasi, mungkin itu hal yang baik. Salah satu pengikut panik, Tuan Muda, apa yang Anda katakan? Yang lain menjawab, diam. Tuan Muda sekte sudah bilang, siapa yang tidak patuh, bunuh tanpa ampun. Saat itu, aku akan menggunakan wajah baru sekte Joyful Union untuk menyambut Guru Xiao mengambil alih sepenuhnya. Hanya sekte Joyful Union seperti itulah yang pantas bagi jalan agung kegembiraan sempurna milik Guru Xiao. Yan Fiongnien menoleh dan bertanya kepada TVU sebelum berangkat, apakah Guru Xiao memiliki pesan atau nasihat? Mendengar itu, TVU pun berkata, belajarlah dengan baik, berlatih dengan terampil, dan maju setiap hari. Yan Fiongnien berkata kepada TVU, terima kasih atas petunjuk Guru Xiao. Kata-kata penyemangat yang begitu sederhana namun langsung. Guru Xiao memanglah Guru Xiao. Aku, Yan, pasti akan belajar dengan baik dan maju setiap hari. TVU berkata, selamat tinggal, semoga perjalananmu aman, aku tidak akan mengantar. Dalam hati ia sangat bingung. Apakah aku baru saja menghancurkan bibit muda yang suka belajar? Atau apakah aku menyelamatkannya? Dia sudah tidak punya tenaga lagi untuk menilai. TVU menghela napas. Bagaimanapun, ini sudah melewati bencana dengan aman. Setelah kembali ke gunung, aku harus berkultivasi dengan giat, sama sekali tidak boleh malas lagi. TVU menoleh ke arah bawahan-bawahannya, menemukan mata mereka penuh keraguan. Dia duduk dan menjelaskan. Apa itu jalan agung kegembiraan sempurna? Raja Agung Ti sama sekali tidak tahu siapa Xiao Huoho itu. Melihat tatapan mereka, TVU hanya bisa berteriak, apa yang kalian lihat? Ha! TVU berkata, itu semua hanya teori kosong. Aku bilang, sampai sekarang aku masih perjaka. Apa kalian percaya? Aku mengatakan yang sebenarnya. TVU diam-diam menangis dalam hati. Sudah 2 kali hidup sebagai manusia, masih begini juga. Lang Titi tiba-tiba angkat bicara. Aku tidak percaya. Melihat Lang Titi, TVU langsung panik. Jawab, dia sudah bisa bergerak. Aku sampai lupa dia. TVU berpikir dalam hati, seseorang yang tidak waras. Pasti mereka sudah menggunakan penawarnya untuk memulihkan kemampuan bergerak. Jenderal bela diri tingkat tinggi. Apa? Aku harus mencium bau tanah lagi. Saat ini, salah satu bawahan berkata kepada Yan Fiongnien, Tuan Muda Sekte, tiba-tiba aku teringat sesuatu, entah apakah aku boleh mengatakannya atau tidak. Yan Fiongnien berkata, kata-kataku tidak perlu kalian ragukan. Orang tua itu sama sekali tidak pantas menjadi ketua sekte. Aku kembali ke sekte justru untuk membunuhnya. Yan Fiongnien melanjutkan dengan tatapan tegas, singkirkan semua orang dan pemikiran kotor serta fisik itu. Menyambut Guru Xiao dengan wajah sekte Joyful Union yang sepenuhnya baru. Hanya gelar ketua sekte Joyful Union inilah yang pantas untuk identitas Guru Xiao. Siapapun yang berani menghalangi, bunuh tanpa ampun. Orang yang baru bertanya tadi segera berkata dengan ketakutan, bukan masalah ini. Orang yang berdiri di sampingnya, yang sebelumnya memuji keberanian temannya bertanya, kini juga sama ketakutannya. Yan Fiongnien berkata, kalau begitu, katakanlah. Bawahan itu berkata, ketika kami pergi, kami tidak memberikan penawar kepada Guru Xiao dan mereka. Mereka sudah mendetoksifikasi diri, tetapi Lang Titi masih belum didetoksifikasi. Yan Fiongnien berkata, mungkin Guru Xiao dapat memahami hadiah yang kami tinggalkan untuknya. Benar, kami sengaja, kami bermaksud baik. Prajurit itu melanjutkan. Bagaimana jika Lang Titi tidak bisa menahan diri dan menjadi gila? Dia adalah jenderal bela diri tingkat tinggi, loh. Sementara kekuatan Guru Xiao. Kalau begitu, kita hanya bisa mendoakan agar Guru Xiao sukses bela diri.
Sukses bela diri, Guru Xiao. Sukses bela diri, Guru Xiao. Sukses bela diri, Guru Xiao. Xiao Huohuo yang sedang tidur di padang rumput liar, tiba-tiba bersin berulang kali seolah ada yang memanggilnya. Siapa yang merindukanku atau memakiku? Mungkinkah Yunyan? Xiao Huohuo buru-buru berpikir apakah ia harus kembali untuk melihat keadaan Yunyan. Tidak boleh, ada Martial Saint di gunung, dan ada anjing rumput yang tidak tahu bagaimana keadaannya. Sebelum berhasil berkultivasi menjadi Martial Saint, aku sama sekali tidak boleh kembali. Lang Titi berkata, aku tidak percaya padamu, dasar mesum, dasar bajingan. Binatang. Buas? Tifeu menjawab dengan terbata-bata, apakah terlalu banyak tahu juga merupakan dosa? Aku benar-benar masih perjaka, sungguh belum pernah mempraktikannya. Lang Titi menyerbu. Berani-beraninya kau mengoceh, dasar mesum, aku akan membunuhmu. Keputusan teratai es. Tifeu menerima seluruh serangan. Para bawahan buru-buru lari untuk membantu Raja Agung berdiri. Tifeu berpegangan pada mereka, berusaha berdiri. Sialan. Dia beneran menyerang. Siapa di antara kalian yang menyembuhkannya? 3 bersaudara menjawab. Tadi bukannya kami mau kabur. Aku memberinya sisa setengah botol cairan elemen air tingkat 2 milikku, ingin membiarkan dia kabur sendiri. Sekarang aku bisa sepenuhnya mendukung Raja Agung. Tifeu gemetar memegang pedang. Tanganku mati rasa, tidak ada sedikit pun kekuatan tersisa. Sialan, kenapa Jeti begini? Dia itu jenderal bela diri tingkat tinggi. Kali ini kita semua tamat. Bukankah ini sama saja mencari mati? Tifeu menatap Lang Titi, berpikir dalam hati. Kenapa nasib burukku separah ini? Jangan-jangan aku adalah klien sistem yang paling sial sepanjang sejarah. Kenapa orang lain yang mewarisi sistem selalu berjalan mulus, bisa pamer dan berlagak dengan berbagai cara? Sialan! Kenapa aku malah harus bekerja seperti seorang petani seperti ini? Walaupun begitu, itu masih bisa dimaafkan. Aku susah payah baru bisa mendapatkan sedikit uang. Sialan! Peluang munculnya peralatan ternyata sangat rendah. Tifeu seolah ingin mengatakan sesuatu, lalu berkata kepada Lang Titi. Aku, Sang Raja Agung, keluar berjalan-jalan, dikejar kucing, dirampok 3 orang bodoh, dikejar beruang raksasa dan Raja Serigala. Aku juga dikejar oleh sekte kesenangan ganda, dan setelah itu malah dikejar oleh adik perempuan yang kulamatkan. Intinya, aku tidak membunuh binatang iblis, tidak berkelahi dan merampok, apalagi memperkosa istri, anak, atau saudari siapapun. Aku, Sang Raja Agung, mengaku tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar hukum alam. Namun, kau berkali-kali datang untuk menggangguku. Meskipun aku tidak tahu kenapa kau seperti ini. Jangan berpikir karena kau seorang wanita maka aku tidak akan berani bertindak. Raja Agung mana yang akan kasihan padamu? Tifeu berpikir dalam hati, meskipun aku tidak punya teknik khusus seperti Xiao Huohuo, tapi api jiwa murni bisa menyerap energi spiritual lawan. Anggap saja ini punya fungsi lifesteal. Tifeu berkata dengan misterius. Murka seorang Raja Agung, tulang belulang akan menumpuk menjadi gunung. Dia diam-diam membuat perhitungan. Cukup dilemparkan keluar, kan? Asal mengenai dirinya, itu sudah cukup, kan? Memang, api adalah romansa sejati bagi seorang pria. Warna nyala api agak pucat, tapi jurus yang dia punya memiliki warna yang paling mirip dengan warna api ini. Hanya saja, sikap saat melancarkan jurus harus sangat tampan sampai tidak tertolong lagi. Tepat saat ini, biarkan adik Len ini dihancurkan oleh pengetahuan pertahanan yang gagal dari otakku abad ke-21. Saat ini, aku tidak bertarung sendirian. Aku tidak sendirian. 100 gaya pembakaran iblis. Para prajurit yang melihat Tifeu melancarkan jurus langsung berteriak keras. Jurus pamungkas Raja Agung keren banget. Raja Agung perkasa. Habisi wanita itu. Jurus teratai es. Perisai es. Tifeu terkejut dan terjatuh. Dia masih bisa mengubah jurus di udara. Tamat riwayatku, harus mencium bau tanah lagi. Tifeu berpikir dalam hati, sekali lagi memastikan bahwa sistem game semuanya bohong. Tapi masalahnya sekarang, pedang ini hanya berjarak kurang dari 1 mm dari tenggorokanku.
Sepertinya adik perempuan ini tidak berniat membunuhku dengan satu pedang. Jadi, aku memutuskan mengambil risiko menggunakan kalimat playboy untuk meredakan suasana. Memikirkan hal ini, TVU berkata dengan gemetar, "Nona pendekar, ini semua hanya kesalahpahaman, dengarkan penjelasanku." TVU berkata dengan gemetar, "Pernah ada sebuah perasaan yang tulus dan hangat." Dia diam-diam berpikir apakah dia harus memaksakan air mata keluar. Sulit sekali. Tiba-tiba Lentiti menarik rambut TVU dan menyeretnya. TVU berteriak, "Sakit, jangan tarik rambutku lagi, sebentar lagi habis semua." Pelan-pelan, pelan-pelan, ketiga anak buahnya berdiri terpaku. Mengerikan sekali. Ayo kita panjat tembok dan kabur. Jati, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apalagi yang bisa dilakukan sekarang? Ikuti saja. Kita tidak mungkin bilang bos sudah mati padahal dia baru saja meninggal, kan? Meskipun dia benar-benar sudah mati, kita tetap harus membantu mengumpulkan jenazahnya. Benar sekali. Ayo panjat. Ayo panjat. Ketiga orang itu bersusah payah memanjat sampai ke puncak. Pelajari, pelajari, pelajari. Untungnya tidak terlalu curam. Di puncak gunung ini masih ada tingkat selanjutnya. Tiba-tiba, ketiga orang itu mendengar suara yang berasal dari dalam gua. Aku butuh diriku. Ketiga orang itu segera berbalik dan berdiskusi. Kali ini Raja Agung membawa seorang istri lagi. Apakah dia akan menyeretnya kembali? Haruskah kita memanggilnya Nyonya? Kurasa dia tidak akan melarikan diri lagi. Jangan melihat hal yang tidak senonoh. Dilarang, mereka berkata. Jangan dengarkan. TVU dan Lentiti sedang berbaring di sana. TVU gemetar dalam hati. Sungguh tak tahu malu sampai sebegitu parahnya. Aku sampai sakit tangan karena memukul. TVU memanggil. Hai, sudah bangun, kan? Dia berpikir dalam hati. Jika aku dipaksa olehnya untuk melakukan hal itu, maka reputasiku seumur hidup akan hancur. Dia benar-benar ingin memaksaku melakukan hal itu. Lentiti membuka mata dan terbangun. Dia duduk dan berkata, "Kau tidak mengambil kesempatan ini, itu benar-benar di luar dugaanku." TVU menjawab, "Apa aku terlihat seperti orang tak tahu malu yang hanya memikirkan itu?" Hei, tapi dalam hati dia berpikir berbeda. Meskipun aku sangat ingin, benar-benar sangat ingin, melakukannya seperti itu tidak baik. Bukankah biasanya pahlawan wanita yang diracun? Lalu pahlawan pria terpaksa mengorbankan diri demi kebenaran untuk membantunya menghilangkan racun? Atau sebaliknya? Tapi aku dipaksa. Pria sepertiku dipaksa sampai di sini? Apa aku tidak perlu harga diri? Jika orang lain tahu nanti, bagaimana aku bisa hidup di dunia ini? Lentiti berkata. Pengetahuan cultivation ganda bahkan bisa membuat ketua sekte muda sekte kesenangan ganda mengaku sebagai tuan muda yang punya rasa malu. Menurutmu, apakah itu benar, Raja Agung Ti? Ataukah Showoho Sang Guru Xiao? TVU berbalik dan menjawab dengan rendah hati, rendah hati, rendah hati. Aku hanya punya pengetahuan teori yang seluas lautan, belum pernah mempraktikannya. Kau bisa menganggapku memiliki bakat bawaan yang luar biasa. Dia berbalik tidak berani melihat karena sudah tidak bisa menahan rasa gemetar. Wanita ini, aku hampir tidak tahan lagi. Jangan menggodaku lagi. Lentiti berkata. Dia berkata, bagaimana jika aku setuju untuk mempraktikkannya dengan kamu sekali saja? Setelah TVU mendengarnya, mimisan menyembur. Puncak tertinggi. Apakah kehidupan dengan sistem operasional seperti ini? TVU mendorong Lentiti menjauh, berkata dengan marah, wanita iblis, lalu melepas pakaiannya sendiri. Ini salahmu sendiri, pikir Lentiti dalam hati. Semua pria memang begitu. Demi sekte, demi guru, aku tidak boleh mati. Aku hanya bisa membiarkannya mengambil keuntungan. TVU menerjang, aku datang. Lentiti berpikir dalam hati, setelah ini selesai, aku akan membunuhnya. Bagaimanapun, aku sudah bersumpah untuk membunuh pria ini. Air mata Lentiti membasahi wajahnya, meskipun aku sangat menyesal padanya. Tapi setelah urusan sekte selesai, aku akan bunuh diri untuk meminta maaf. Aku adalah gadis suci sekte suci teratai es. Berkorban demi seorang kepala bandit gunung. Anggap saja dia tidak rugi. Melihat air mata,
TVU buru-buru berhenti. Air mata. Tunggu. Aku. Sedang apa? TVU buru-buru melompat keluar. Aku mau meledak. Lentiti juga. Merasa terkejut, TVU langsung berlari kencang. Melewati ketiga anak buahnya, ketiga orang di luar itu berpikir dalam hati. Kenapa Raja Ti cepat sekali larinya? Tunggu. Bukankah dia memiliki pengetahuan teoritis luas samudra? TVU berlari keluar. Pengetahuan hukum, cepatlah datang. Ideologi sosialisme, cepatlah datang. Aku tidak bisa menjadi binatang buas. Mana bak mandinya? Mana air terjun? Mana sungai? Bukankah di film-film selalu ada? Di dekat gua pasti ada tempat untuk memadamkan api. Tapi di sini hanya ada tebing. Aku tidak mungkin melompat ke bawah, kan? Film itu bohong. Aku diculik ke gunung. Dialah yang menjadi ratu gunungnya. TVU berpikir dalam hati. Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara mengatasinya? Dia berbalik dan melihat sebuah batu. Gunakan batu untuk memukulnya. Kalau begitu, ketiga orang itu masih diam sambil berpikir. Mengapa celana Raja Ti berdarah? Pengetahuan teoritis macam apa ini? TVU berteriak. Wanita iblis. Kau bahkan melepaskan wanita itu lagi? Aku akan melawanmu sampai mati. Memaksaku naik gunung, dan masih ingin melakukan hal itu denganku, membuatku malu di depan anak buahku. Aku kasih tahu ya, Raja ini bukan tipe orang yang lapar mata. Raja ini lebih baik mati daripada menyerah. TVU berpikir dalam hati. Jenderal bela diri itu pasti akan baik-baik saja dalam beberapa hari, atau kembali ke gunung untuk membeli sebotol mata air spiritual pasti bisa pulih. Benar, kan? Jangan sampai ada hal tak terduga. Lentiti berkata, jika kau benar-benar lebih baik mati daripada menyerah. Banyak pikiran melintas di benak Lentiti. Mungkinkah aku setega itu padanya? Apakah seorang santa sepertiku tidak pantas untuknya? Atau apakah tubuhnya memiliki masalah yang sulit diungkapkan? Mengapa harus sampai seperti ini? Saat ini aku masih bisa menggunakan teknik untuk menahannya sebentar, tetapi jika aku tidak bisa menekannya lagi dan energi kekuatanku pulih sedikit demi sedikit. Lentiti bertanya. Lalu, apa gunanya kau kembali? Suasana menjadi aneh, hening. TVU paling takut dengan keheningan mendadak seperti ini. Banyak pikiran melintas di kepala TVU. Sialan, brengsek, seharusnya aku kabur saja. Kenapa aku malah sungkan? Apa yang kulakukan? Memalukan. Aku cuma ingin mati saja. Mati karena malu. TVU tergagap. Bisakah aku bilang aku kembali untuk mengambil pakaian? TVU berkata, ya, bagaimanapun juga, aku tidak mungkin melakukan tindakan sebuas itu. Bicara yang serius, mata air spiritual es yang bisa jadi penawar racun itu akhirnya kau hancurkan. Katakan bagaimana cara menetralisir racunnya. Bagaimana kau akan menetralisirnya? Aku tidak percaya jenderal bela diri tingkat tinggi sepertimu tidak punya cara untuk menetralisir racun. Lentiti berpikir dalam hati. Kau bahkan lebih buruk daripada binatang buas. Kau lebih buruk daripada binatang buas. Lentiti berkata, cara menetralisir racun masih ada. Lentiti berkata, hanya cara itu adalah, TVU bertanya sambil mengenakan pakaiannya. Apalagi yang kau ocehkan? Cepat. Bagaimana caranya? Lentiti berpikir dalam hati. Tidak bisakah kau menungguku selesai bicara? Sebentar lagi kau akan menangis. Lentiti berkata, kau hanya perlu menggunakan teknikmu untuk mentransfer energi spiritual kepadaku, dan aku akan menggunakan teknik teratai es untuk menekannya. Kata-katanya belum selesai. TVU sudah menyibakkan pakaian Lentiti, mempersiapkan transfer energi murni, transfer teknik. Ya, ini, aku tahu. Apakah di bagian ini? TVU langsung menerima pukulan di wajah. Bagian mana yang kau sentuh? TVU memegangi wajahnya dan tergagap. Cukup, kenapa memukul orang? Dia menyuruhku mempraktikannya, sekarang menyentuh sedikit saja tidak boleh. Cepat sekali kau berubah. Lentiti. Lentiti berpikir dalam hati. Dasar mesum sialan. Jangan sampai aku belum sembuh dari racun tapi sudah mati karena kau buat jengkel sampai mati. Karma macam apa yang kuciptakan ini, selalu bertemu orang mesum setiap hari.
Leng Titi menjelaskan. Biasanya mentransfer energi spiritual hanya perlu tangan bersentuhan dengan tangan. Apa kau tidak lihat aku mengulurkan tanganku? Tangan mana saja boleh? Kenapa kau malah ingin meraba sembarangan? Bisakah kau punya sedikit pengetahuan dasar? Tiviu menjawab, maaf, aku baru berkultivasi beberapa bulan, sungguh tidak tahu. Benar-benar terlalu sulit dipahami. Bukankah di TV semua ditampilkan seperti itu? Sekarang kupikir-pikir, sepertinya tangan bersentuhan tangan juga bisa. Leng Titi berkata, baru berkultivasi beberapa bulan, bahkan pengetahuan dasar pun tidak tahu. Tetapi pengetahuan kultivasi gandanya tak tertandingi, dan bahkan bisa berkultivasi hingga jenderal bela diri ilusi. Apa kau menganggapku bodoh? Tiviu menjawab, terserah kau mau percaya atau tidak. Raja ini hanya punya bakat luar biasa. Hei, ulurkan tanganmu. Capek sekali. Bola berbaring. Leng Titi menjawab, kita semua adalah kultivator, bisakah kau punya sedikit rasa malu? Orang-orang di luar yang mendengarnya merasa terangsang. Kenapa sakit sekali? Tidak bisa, aku hampir tersedot habis. Tiviu berteriak, tidak bisa. Kakak cantik, kakak ratu yang agung, lepaskan aku. Ampuni aku, kalau terus begini, aku tamat. Tiviu berpikir dalam hati, wanita iblis ini benar-benar jahat. Dia tidak menyisakan sedikit pun energi spiritual untukku. Leng Titi berkata, tidak bisa. Tadi aku belum selesai bicara, kau sudah memotong. Metode ini membutuhkan banyak sekali energi spiritual. Kita berdua sudah mengonsumsi, tapi terlalu banyak yang terkuras. Energi spiritual sedikit ini pada dasarnya tidak cukup. Terlebih lagi, sekarang aku sama sekali tidak bisa bergerak. Jika tidak, semuanya akan sia-sia. Metode ini, jika dihentikan di tengah jalan, begitu aku menjadi gila dan kehilangan akal. Kau akan menjadi seperti itu? Tiviu berteriak keras. Lalu bagaimana? Kalau kau kenapa-kenapa, aku akan mati? Wanita iblis, kau. Tiviu berpikir dalam hati. Tidak ada uang untuk membeli mata air spiritual, bahkan perlengkapan tingkat 1 pun tidak bisa kubeli. Apa yang harus kulakukan sekarang? Leng Titi berkata, tapi kau punya api jiwa murni. Jika aku mengerahkan energi spiritual yang tersisa, Leng Titi hendak mengatakan niatnya, tetapi mengurungkannya. Biarkan saja dia terluka lalu pergi. Meskipun dia membuatku marah, dia sudah menyelamatkanku beberapa kali. Aku seharusnya tidak memperlakukannya seperti ini. Tiviu berkata dengan lantang, benar. Dahang, cepatlah ke sini untuk membantuku di luar. Dahang terkejut. Raja Tiviu, Anda memanggil saya? Tiviu menoleh ke Leng Titi dan berkata, aku masih punya api jiwa murni dan 3 adik kecil yang bisa menyerap energi spiritual. Panggil aku Tuan Muda Serigala Pintar. Leng Titi berpikir dalam hati, apa orang ini bodoh? Meskipun sangat bodoh, dia tidak pernah bermaksud menyakitiku atau meninggalkanku sendirian. Dia tidak pernah. Aku belum pernah berpikir seperti itu. Tiba-tiba Leng Titi merasa lembut. Ada apa denganku? Kenapa jantungku berdebar begitu kencang? Ini pasti karena pengaruh racun, pasti. Bagaimana mungkin aku menyukai seorang perampok? Tiviu berteriak keras. Hei, kakak cantik, pelan sedikit. Tanganku hampir kau remas sampai hancur. Tiviu berkata dengan lantang. Dahang, cepat masuk ke sini. Aku hampir tidak tahan lagi. Dahang terkejut. Dahang, yang mulia raja, Anda yakin? Tiviu menjawab, ku bilang masuk, cepat masuk ke sini. 2 orang lainnya hanya bisa memikirkan 2 kata. Bertahan, Tidaiwang. Aku Dahang bukan orang seperti itu, meskipun Anda seperti ini. Tetapi di dalam hati tidak dapat dikendalikan. Kenapa begitu mendebarkan? Dahang berpesan kepada 2 adik kecilnya, kalian berdua awasi baik-baik. Aku akan masuk dan mencari tahu situasinya, lalu kembali. Lagi pula, Yang Mulia Rajati, menurut Anda apakah tidak masalah mencari bantuan untuk masalah ini? Dahang melanjutkan. Tapi aku, Dahang, sangat menjunjung tinggi kata-kata. Jika Yang Mulia Rajati memberi perintah,
bahkan melewati gunung pedang atau lautan api. Aku tidak akan menolak. Panggil saja aku Dai Hang, si penolong orang lain. Gelap sekali. Mana orangnya? Tiba-tiba Dai Hang menemukan ada cahaya. Di luar terdengar suara yang disalurkan dari dalam. Luar biasa. Ternyata begini. Dai Hang, semangat. Yang mulia Rajati, pelan-pelan. Sisakan untukku sedikit. Berhenti. 1 jam kemudian, Dai Hang memanggil Ni Hang. Ganti orang. Yang mulia raja memanggilmu masuk. Ni Hang, apa yang sebenarnya terjadi sehingga kamu begitu antusias? Aku, Ni Hang, melakukannya untuk belajar. Juga, Dai Hang menepuk bahu Ni Hang. Nyaman sekali. Ni Hang, semangat. Tam Hang bertanya. Kakak sulung, ada apa? Apa kamu juga kehabisan energi? Sudah 1 jam penuh. Dai Hang menjawab, rahasia di dalamnya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebentar lagi kau akan tahu. Tunggu, kita bersaudara. Tidak ada yang boleh absen. 3 bersaudara itu berpikir, meskipun hal ini sulit dipercaya, Yang Mulia Rajati adalah orang yang membuat pemimpin sekte muda dari sekte Yahuan memanggilnya guru. Mungkin etika mereka dan kita berbeda. Lagi pula, ini dilakukan untuk menghilangkan racun bagi Nona Kesatria. Racunnya terlalu kuat, Yang Mulia Rajati tidak bisa mengatasinya sendirian. Kita sedang melakukan perbuatan baik. 3 bersaudara itu berkata dengan gembira. Yang Mulia Raja, aku mengerti masalah ini. 1 jam lagi berlalu. 3 bersaudara itu bersukacita karena sebentar lagi akan masuk. Ni Hang keluar dengan lelah. Tam Hang berpikir dalam hati, diserap oleh api jiwa hijau selama 1 jam penuh. 1 jam itu benar-benar tidak menganggap orang lain sebagai manusia. Tam Hang masih tidak tahu apa-apa. Dengan antusias, berkata, Yang Mulia Rajati, Nona Kesatria. Tam Hang datang. Aku juga ingin belajar, aku sangat berambisi. Tam Hang bersemangat masuk, namun terkejut. Jangan lihat aku kurus, seluruh tubuhku adalah otot. Apakah ini sedang berlatih teknik kultivasi? Tiviu berpikir dalam hati. Cepat sekali, aku bahkan belum sempat melepaskan api jiwa hijau. Tam Hang tertegun. Kenapa tidak seperti yang aku bayangkan? Apakah Dai Hang dan Ni Hang menipuku? Aku punya firasat buruk. Len Titi mengerahkan jurus teratai es, melancarkan telapak es membelah. Tam Hang langsung terlempar keluar, jatuh di depan 2 orang Dai Hang dan Ni Hang yang sedang kebingungan. Melihat si bungsu dipukul, kedua orang itu terkejut. Ada apa? Bukankah seharusnya hanya menyerap energi spiritual? Adik bungsu juga daging. Bagaimanapun, Tam Hang adalah seniman bela diri tingkat menengah. Jangan-jangan dia mengatakan sesuatu yang tidak pantas didengar saat masuk, atau melakukan tindakan tidak sopan. Tam Hang menjawab, di hadapan Yang Mulia Raja, mana aku berani? Lagi pula, ketika aku masuk, aku melihat Yang Mulia Raja sedang menyembuhkan Nona Kesatria. Lalu kenapa aku dilempar keluar? Tam Hang melanjutkan, jangan-jangan dia masih marah karena aku memaksakan penyaluran energi spiritual. Tapi aku melakukan itu demi kebaikannya, untuk menyelamatkannya. Dai Hang berkata, tunggu, kamu memaksa menyalurkan mata air spiritual tingkat 2 padanya, yang setengahnya kamu minum, aku ingat kamu menyimpannya di ketiak, kan? Tam Hang menjawab, benar, ada masalah apa? Itu demi menyelamatkan orang sama dengan memadamkan api. Tidak ada pilihan lain, aku hanya punya setengah botol. Dai Hang melanjutkan. Apalagi, kamu menggunakan tanganmu. Tangan yang sudah menyentuh serigala raja serigala itu. Energi dingin datang padamu. Dai Hang dan Ni Hang berkata serempak. Ditambah lagi, kamu bilang kamu ingin Yang Mulia Rajati membunuhnya. Dia akan menjadi nyonya kita sebentar lagi. Jati, kamu Tam Hang pasti tamat riwayatmu. Tam Hang berkata ketakutan. Kakak sulung, kakak kedua, tolong. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Potong saja tanganmu. Terutama tangan kananmu harus dipotong. Dasar 2 bajingan. Aku punya kata-kata yang tidak tahu harus kuucapkan atau tidak. Tiviu angkat bicara. Kalau begitu, bisakah kamu melepaskan tanganku sekarang? Kamu menipuku sebelumnya.
Len Titi berpikir dalam hati. Aku ketahuan. Apa yang harus kulakukan? Len Titi berkata. Aku. Bagaimana aku harus menjelaskan? Jantungku berdetak sangat cepat. Apa yang harus kulakukan? Ada apa denganku? Jangan-jangan obatnya masih belum hilang efeknya. TVU berkata. Kamu sudah lama bisa melepaskan, tapi kamu malah menyerap energiku sampai habis. Lihat lingkaran hitam di mataku. 3 hari tidak tidur pun tidak bisa memulihkannya. Kalau mau energi spiritual, cari saja adik-adikku itu. Bagaimanapun, aku adalah penyelamatmu. Kenapa kamu setega itu? Lihat pembuluh darahku sudah menyusut semua. Aku terkuras habis, terkuras habis. Kamu tahu tidak? Katakan padaku, apa sebenarnya utangku padamu? Kenapa kamu setega ini, tidak menyisakan sedikit pun untukku? Jika kamu bisa melepaskan tanganku, carilah mereka untuk menyalurkan energi spiritual. Kenapa kamu memaksaku menggunakan api jiwa hijau? Tanganku hampir kamu remukan. Kamu tahu tidak? Dimaki-maki membuat wajah Len Titi memerah dan dia langsung menendang TVU terbang. TVU berlutut, berusaha berdiri, sambil memegangi punggungnya yang sakit. Len Titi berteriak keras. Apa aku tidak boleh tidak ingin menyentuh pria lain? Tidak, tidak boleh. Tanpa sengaja terucap, TVU berkata. Alasan ini bisa diterima. Wanita suka kebersihan itu hal yang sangat wajar. Lagi pula, aku juga sangat bersih, jauh lebih higienis daripada ketiga bajingan itu. Tapi, sepertinya ada yang salah. Aku harus memikirkannya baik-baik. Len Titi tampaknya marah lagi. Pergi. TVU segera lari ketakutan. Len Titi menoleh dan berkata, sampai jumpa lagi. Len Titi berpikir dalam hati, seleraku memang tidak perlu diragukan. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Setelah kembali ke sekte, jika aku tidak mati karena ulahnya, aku pasti tidak akan bisa menahan diri untuk membunuhnya. Tapi aku benar-benar ingin mengatakan bahwa aku tidak tahan, aku sama sekali tidak ingin melepaskannya, sama sekali tidak mau. Siang hari berikutnya, sekelompok orang berlari tanpa henti menjauhi saintis Len Titi yang telah membawa bencana tak terhitung bagi mereka. Hang ketiga terengah-engah. Raja Agung, apakah kita perlu lari terbirit-birit seperti ini? Benar, Raja Agung. Kita sudah lari berjam-jam, lapar dan lelah. Energi spiritual juga belum pulih. Kami tidak tahan lagi. Hang kedua berkata, tidak tahan pun harus tahan. Bagaimanapun, aku sama sekali tidak mau berada di dekat wanita iblis itu lagi. Hang pertama berkata, aku setuju kita lari menjauh demi keselamatan. Lagi pula kita tidak membawa apa-apa, lelah sih lelah tapi tidak ada kerugian. Sayang sekali Raja Serigala itu, Hang ketiga berkata. Tapi kita tidak perlu lari sekencang itu. TVU berkata, lari adalah untuk mempertahankan nyawa. Siapa yang tahu apakah dia akan membunuh kita untuk membungkam mulut? TVU memikirkan kejadian tadi malam. Ingin membunuhku tapi tidak membunuh, hati kecilku sungguh tidak tahan. TVU berkata, kenapa tidak ada kerugian? Pakaian raja ini masih ada di dalam gua, itu bernilai beberapa til emas. Untung saja kamu masih punya satu setel pakaian. Tiba-tiba, Hang ketiga dan komplotannya mendongak. Tunggu, di atas pohon. Tidak salah lagi, Len Titi, jenderal bela diri tingkat tinggi, dengan penampilan biasa saja. Hal itu membuat ketiga orang itu segera membungkuk dengan hormat, yang mengejutkan TVU. Kami menyambut Nona Pahlawan. Mereka berbisik, kurasa kita harus memanggilnya Nyonya saja. Nyonya Gunung Besar, kedengarannya tidak enak. Atau sebut saja Yang Mulia Ratu, cocok disandingkan dengan Raja Agung T. TVU berkata dengan ketakutan, jangan, tidak mungkin, roh jahat yang tidak mau pergi. TVU berpikir, pemandangan ini terasa akrab. Benar-benar naga berjongkok harimau tersembunyi, dari mana dia terbang? Len Titi melemparkan bungkusan pada TVU, pakaianmu sudah dicuci bersih. TVU terkejut, apa dia sudah berubah kepribadian? Atau ada konspirasi? Len Titi memancarkan aura ratu, lalu bertanya kepada para anak buah. Coba kalian katakan, kenapa kalian melarikan diri? Ketiganya segera ketakutan dan mencari segala macam alasan. Tentu saja tidak, kami hanya keluar untuk melatih fisik saja.
Ditambah lagi, mencari bahan baku. Hutan bambu ini sangat bagus. Bagaimana mungkin Nyonya keluar tanpa tandu? Benar, benar sekali. Raja Agung meminjam parang untuk memotong kayu bakar. Sekelompok orang buru-buru berlari ke hutan bambu, berkata, "Kami awalnya adalah pengawal, bandit hanya penampilan luar saja. Jika tidak percaya, tunggu sebentar, kami akan segera selesai." Benar, kami sangat ahli dalam hal ini. Sesaat kemudian, hasilnya dipamerkan. Tandu bunga terhormat yang eksklusif untuk pelanggan yang terhormat telah selesai, versi ke-2.0. TVU berpikir dalam hati, "Sialan, ini bahkan lebih bagus daripada tandu yang pernah aku duduki. Bajingan-bajingan ini." TVU berkata dengan marah dan serius, "Apakah kalian harus membuatnya sampai seperti ini? Sangat profesional. Aku tidak bisa berkata-kata lagi." Len Titi melihat hasil yang indah itu dan berkata, "Aku percaya. Aku percaya." Sekelompok orang mempersilakan, "Silakan, silakan Nyonya naik tandu." Len Titi duduk untuk menilainya. Keahlian membuat tandu memang tidak buruk. Dia bahkan tersipu malu dan berkata, "Jangan panggil aku Nyonya." Sekelompok orang yang menggotong tandu Len Titi berteriak keras, "Baik, Yang Mulia Ratu." Len Titi berkata, sudah bagus, panggilan ini bagus, bagus. Ayo, saudara, hoi, angkat tandunya." TVU berdiri di samping melihat, berpikir dalam hati, "Bisakah kalian punya sedikit rasa malu? Aku yang Raja Agung kalian." Sambil berjalan, Hang kedua dan Hang ketiga berbisik satu sama lain. Nona Len hari ini terasa sangat berbeda, sebelumnya dia selalu dingin seperti es. Jangan-jangan Raja Agung menyembunyikan sesuatu dari kita tadi malam. Mungkin saja. Apa kamu tidak ingat bagaimana beliau bersandar padanya tadi malam? Benar, benar. Aku juga berpikir begitu. Hang pertama berkata dengan penuh kekaguman. Raja Agung hebat. Secepat ini sudah menaklukkan jenderal bela diri tingkat tinggi. Setelah ini, kita bisa bertindak semena-mena di lembah angin hijau. TVU menjawab, "Tutup mulutmu." Hang ketiga bertanya dengan ramah kepada Len Titi. "Yang Mulia Ratu, Anda ingin pergi kemana?" Len Titi menjawab, "Keluar dari lembah." TVU berjalan di depan, berpikir dalam hati. Tidak punya sedikit pun martabat. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Bagaimana kalau meninggalkan mereka? Biarkan adik-adik juga tinggal bersamanya. Atau sekalian saja biarkan dia membantuku berburu binatang iblis? Tidak bisa. Sistem bilang aku tidak boleh mati. Kalau dia yang membunuh, itu tidak ada gunanya. Tapi memintanya membantuku menyimpan binatang iblis, itu terlalu gila. Mengatakan binatang iblis tidak mau, dia pasti tidak akan setuju. Len Titi berkata, "Hai, Raja Agung T." Ya. TVU menjawab, ada apa?" Dia berpikir dalam hati. Sudahlah, begitu sampai di pintu lembah angin hijau, kita jalan masing-masing. Tahan saja. Len Titi berkata, "Jalan begini agak membosankan. Raja Agung T, nyanyikan sebuah lagu." Wajah TVU muram. Menyuruh Raja Agung Gunung bernyanyi untukmu sebagai hiburan. Dalam hati TVU sangat marah. Membalas budi atau membalas dendam tidak masalah, sekarang dia bahkan ingin menindasku. Aku biarkan adik-adikku mengobati lukamu. Aku biarkan mereka menggotong tandumu. Aku berjalan kaki agar kamu bisa duduk. Aku berjalan kaki tapi kamu masih menyuruhku bernyanyi untukmu. Len Titi, kamu sudah keterlaluan. Hang pertama buru-buru menasihati. Raja Agung jangan marah, pria tidak perlu ambil pusing dengan wanita, kan? Pasangan suami istri bertengkar di kepala ranjang, berbaikan di kaki ranjang. Coba kamu ingat tadi malam kalian berdua. TVU berkata, Len Titi, kamu benar-benar keterlaluan. Len Titi segera berkata dengan marah, siapa yang berani? Siapapun yang berani mengungkit lagi kejadian tadi malam, akan kubunuh tanpa ampun. Beberapa penggotong tandu segera berkata ketakutan. Kami tidak tahu apa-apa. Semua orang ketakutan, berdoa dalam hati, ya Tuhan, Raja Agung Gunung dan Yang Mulia Ratu sedang bertengkar.
Yang paling sengsara adalah kami, para anak buah ini. Tiba-tiba, berat sekali, aura tekanan apa ini? Mengerikan sekali. TVU berkata, seorang terpelajar bisa dibunuh, tapi tidak boleh dihina. Kalau mau bernyanyi, maka bernyanyi saja sendiri. Raja ini tidak akan menurutimu. Dalam hati TVU, Jenderal bela diri yang bermartabat, apa gunanya aura tekanan? Sekarang siapapun bisa jadi jenderal bela diri, apa aku takut tidak bisa menghadapimu? Melihat TVU ingin pergi, para anak buah ketakutan. Jangan, Raja Agung, kalau Tuan pergi, bagaimana nasib kami? Ini hanya pasangan yang lagi merajuk. Apa? Apa perlu sampai begitu? Raja Agung, jangan tinggalkan kami. Dalam hati kami selalu setia pada Tuan Pemimpin. Len TV angkat bicara. Jati kamu marah. Sekarang aku sudah pulih sepenuhnya. TV terkejut. Transmisi suara rahasia. Jenderal bela diri tingkat atas bisa menggunakan jurus ini. Len TV berkata, menggabungkan api spiritual dengan jurus pemusnah diri, aku bisa menggunakannya sekali sehari. Sebenarnya, tadi malam, jika kau benar-benar memanfaatkan kesulitanku, maka setelah pulih aku akan langsung membunuhmu. Kemarin aku hampir muntah darah berkali-kali karena kalian provokasi. Lihat, aku bukan orang yang pendendam. Hari ini aku hanya ingin kau menyanyikan satu lagu untuk menghibur diri. TV berpikir, kau punya api spiritual, aku punya api suci. Sama-sama jenderal bela diri. Siapa takut? Len Titi melanjutkan. Lagi pula, aku pernah bersumpah akan membunuhmu. Tevio, tetapi kau tidak hanya tidak meremehkanku. Kau bahkan menyelamatkanku berkali-kali. Jadi, apakah aku bisa membatalkan sumpah itu atau tidak? Itu tergantung penampilanmu. Tevio sedikit merasa bersalah setelah mendengarnya. Lalu bertanya pada sistem. Hei sistem, jika aku melawan atau melarikan diri, berapa tingkat keberhasilannya? Sistem memberitahu, melawan, energi spiritual klien saat ini adalah jenderal bela diri tahap awal 10%. Len Titi adalah jenderal bela diri tingkat tinggi 110%, hampir menerobos. Namun, anggota klien tidak memiliki teknik kultivasi yang cocok, rasio penyerapan dan kecepatan konversi energi spiritual sangat rendah. Jika lawan menggunakan jurus pemusnah diri, klien pasti akan mati. Melarikan diri. Meskipun klien dapat menggunakan keterampilan melarikan diri, itu juga membutuhkan energi spiritual. Barulah TVU ingat bahwa ia sudah kehabisan uang, tidak punya uang dan bahkan sudah menggunakan semua energi spiritual. Sistem melanjutkan laporan status klien saat ini klien dan tingkat teknik kultivasi. Tadi lawan terbang turun. Klien akan terkejar dalam waktu 5 detik, lalu dipukuli hingga mati. Semua ini karena klien hanya tersisa 3 keping emas, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk membalikan keadaan. Semoga klien berusaha keras mencari uang. Len Titi berkata dengan percaya diri. Jati, aku tidak keterlaluan, kan? Bagaimana, Raja Agung T? Nyanyikan satu lagu? Dalam hatinya dia berpikir, setelah diprovokasi olehmu berkali-kali, apa tidak boleh aku membalas dendam sedikit? TV marah dalam hati, wanita iblis ini, dia sengaja, kakak senior sengaja membalas dendam padaku, hanya karena aku sangat miskin. Beberapa pengikutnya langsung ketakutan. Merasa akan ada hal buruk yang terjadi, kita ketangkap. Kakak, kita tidak bisa kabur dan juga tidak bisa melawan siapapun. Bukankah Ratu adalah orang dengan kekuatan tempur terkuat? Di bawah atap orang lain, kita tidak bisa tidak tunduk. Raja Agung Ti masih terlalu muda. TV menggertakkan Gigi, tetapi tetap berpura-pura percaya diri dan berbicara logis. Bukankah menyanyi adalah untuk menyelesaikan masalah? Bukan untuk pamer. Kalau begitu biarkan aku. TV memperhitungkan. Tahan sebentar, setelah keluar dari lembah baru kita hitung. Nanti kita tidak akan bertemu lagi. Sekarang aku akan menyanyikan sebuah lagu untuk semua orang. Tanah air berterima kasih kepada Raja Agung karena mengizinkanku berpatroli di gunung. Judul lagunya aneh sekali. Melodinya juga sangat ganjil. Di mana dia mempelajarinya? TVU mulai bernyanyi. Matahari mengedip padaku. Burung-burung kecil berkicau untukku.
lagu yang kudengarkan. Aku adalah peri kecil yang rajin, tidak pernah bergantung pada siapapun. Peri kecil itu malah menyuruhku terus bergantung pada orang lain. Jangan tanya aku datang dari mana, dan jangan tanya aku mau pergi kemana. Aku ingin memetik bunga terindah untuk kuberikan pada putri kecil. Putri kecil berkata, aku adalah putri kecil. Bajingan ini punya sedikit masalah. Tapi bukankah seharusnya lagu ini dinyanyikan oleh kita, para pengikut? Tidak kusangka akhirnya aku kembali ke Gunung Raja Agung dalam keadaan seperti ini. Mohon Raja Agung. Raja Agung bermurah hati memberiku sedikit batu roh. Aku hanya butuh batu roh saja. Akhir-akhir ini semua batu roh yang kudapatkan, semuanya disegel. Bahkan leluhur pun ditarik keluar. Aku tidak bisa melawan, tidak bisa lari, lebih baik kembali ke gunung saja. Wai Tiulong mengeluarkan setumpuk uang. Raja Agung, ini adalah pendapatan Gunung Raja Agung bulan lalu, semuanya sudah diubah menjadi kartu kristal ungu. Dari pihak kakak kecil, beras roh 3 kartu, apel 18 kartu. Dari pihak kita, apel 12 kartu, restoran baru 3 kartu. Total 35 kartu, setara dengan 3.500 batu roh tingkat atas. Sisanya sudah ditinggalkan di restoran baru untuk dikembalikan. TV berpikir, apa lebih banyak daripada beras roh? Wajar. Kebun buah seluas 10 mu hanya ada 1 mu apel, harganya lebih tinggi. Kali ini aku harus menanam lebih banyak agar tidak ada yang rontok. TV tertawa sambil menangis, akhirnya aku bisa melihat uang tunai. Harta karun diubah menjadi koin emas sistem. 35 juta. Aku punya uang. Para pengikut terkejut, 3.500 batu roh tingkat atas dalam sebulan, bagaimana mungkin hanya dengan menjual beras roh dan apel di restoran terpencil seperti ini? Len Ti juga sangat terkejut. Seluruh istana suci teratai es. Sebulan aku hanya punya 1.000 batu roh tingkat atas. Ini pasti palsu. Kenapa dia sengaja pamer di depan bajingan itu, di depanku? Bajingan, Tiviu berkata dengan gembira. Aku akan jati kaya, aku akan jati kaya. Wai Tiulong mengeluarkan sebuah kantong kecil. Raja Agung, ini adalah pil elixir yang aku dan paman guru leluhur racik bulan lalu. Paman guru leluhur bilang semua yang kamu butuhkan ada di sini. Kami meracik terlalu banyak, tetapi semuanya adalah pil elixir tingkat 1 dan tingkat 2. Jadi kami masukkan saja ke dalam kantong. Meskipun khasiatnya akan berkurang, QQ sangat suka memakannya, biarkan saja ia menjadikannya camilan. Efeknya setara dengan mata air spiritual tingkat 1 di gunung kita. Tetapi orang-orang lebih suka minum mata air spiritual. Jenis yang lebih tinggi semuanya disimpan dalam kotak giok yang terkunci di lemari. Orang-orang lain yang mendengarnya sedikit takut. Ada pil elixir dengan kipil yang sangat tinggi, meskipun hanya pil tingkat 1 dan 2, jumlahnya sangat banyak, tetapi hanya dimasukkan ke dalam kantong dan dianggap sebagai camilan untuk QQ. Siapa itu QQ? TV mencicipinya, menilai, rasanya sangat aneh. Lumayan, lebih baik dari milik tetua Zhao. Bai Tiulong menjawab, tentu saja. Ladang herbal mendapat pupuk obat untuk menunjang bahan herbal superior, dikombinasikan dengan tungku racikan pil milik paman guru leluhur, efisiensi peracikan pil adalah 100%. Selain itu, semuanya memiliki aura pil dan kipil yang sempurna. TVU berkata, sepertinya selama ini kalian tidak menganggur. Kamu sudah naik ke bintang 2? Hahaha, aku memohon pada paman guru leluhur untuk mengizinkanku berlatih menggunakan tungku racikan pil sebentar. Maaf, lalu aku pergi keluar untuk ikut ujian ke bintang kedua. Paman guru leluhur juga sudah bintang ke-1. TVU segera memasang wajah serius. Kamu membawa Xuxia keluar, lalu siapa yang menjaga Meokyu? Kalian tidak boleh turun gunung. Kalian benar-benar berani? Bai Tiulong terburu-buru. Mu Xiaoxia menjawab, tidak kok, saat aku pergi. Aku baru saja mendengar bahwa ada murid dari petapa bela diri pil tersembunyi di gunung, jadi aku segera meminta seseorang untuk membawa Xiaoxia kembali. Mu Xiaoxia juga berkata, ya, dia sangat penurut di gunung. TV mengusap kepala Mu Xiaoxia. Bagus kalau begitu. Ya, Ameokyu juga bekerja dengan baik.
Aku akan menyisakan setengah pil elixir untukmu. Lengthi saat ini marah. Saking marahnya hingga tidak tertahankan lagi. Gadis kecil itu tersipu. Bajingan ini tidak membiarkan seorang anak pun lolos. Membual juga harus ada batasnya. Murid petapa bela diri pil tersembunyi adalah gadis kecil itu. Dan menyisakan setengah, memberikan pil elixir yang begitu berharga kepada seekor anjing. Bukankah ini omong kosong? Bercanda juga harus ada batasnya. Ini jelas-jelas memamerkan kekayaan. Ini menekanku. Jeti, apakah semua ini palsu? Apa sebenarnya tujuan melakukan ini? Ahli pil bintang 1 masih bisa diterima, tetapi ahli pil bintang 2 di Istana Suci teratas. Aku juga setingkat tetua. Aku tidak bisa terus bermain-main dengannya lagi. Untungnya, ketiga bawahannya telah tenang dan segera menghentikannya. Tenang, tenang. Saat ini kita berada di luar. Kita harus menjaga muka Raja Agung Ti. Menjaga muka. Ratu, tenanglah sebentar. Raja Agung Gunung menerima beberapa orang lagi ke haremnya juga sangat sesuai dengan ciri khas profesinya. Asalkan Ratu menjadi permaisuri utama, itu sudah cukup. Omong kosong apa ini? Apa maksudnya permaisuri utama? Akhirnya, Ratu merasa malu dan gelisah. Han Daben kembali melapor. Raja Agung Ti, bulan lalu semua baik-baik saja di gunung. Selain itu, kolam ikan di belakang gunung sudah dibersihkan. TVU terkejut. Kolam ikan di belakang gunung. TVU tertawa. Tidak buruk, tidak buruk. Kamu masih ingat, aku sudah lupa. Handa, Raja Agung Ti, jangan bercanda seperti itu. TVU berkata. Bagus, bagus. Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab setiap orang. Setelah aku selesai berkultivasi tertutup, aku akan mencarikan satu set jurus tongkat yang bagus untukmu. Han Daben menghela napas. Puluhan ribu ikan mati membusuk. Setelah selesai bicara, TVU langsung kabur. 3 orang di belakangmu kuserahkan padamu. TVU sedang berpatroli. Mereka menjaga gerbang gunung. Raja Agung ini mau berkultivasi tertutup, sampai jumpa semuanya. TVU berkata dengan gembira. Raja Agung ini sudah punya uang. Aku dapat uang. Aku dapat uang. Aku bahkan belum tahu cara membelanjakannya. Tangan kiri beli apel. Tangan kanan Samsung. Aku sudah dapat uang. Aku harus pergi mengisi ulang kartu. Tunggu, sepertinya aku melupakan sesuatu. Tidak ingat. Lupakan saja. Mengisi ulang kartu lebih penting. Lengthi. Ratu tiba-tiba terdiam. Karena itu, aku merasa lebih berbahaya. Aku tidak tahu apakah dia akan tiba-tiba menghunus pedang atau tidak. Tapi sejujurnya, Raja Agung Ti benar-benar diberkahi keberuntungan. Apakah 3 orang di sana dibesarkan oleh Raja Agung Ti di gunung? Apakah Raja Agung Ti sudah punya bawahan? Siapa yang didiskusikan oleh Lang Tiennat, Han Daben, dan Baktilong itu? Apakah mereka bawahan? Apakah Raja Agung Ti sudah punya bawahan di luar? Hang Dae berkata, biarkan aku mengelola ketiga bawahan ini, melindungi Gunung Raja Agung setelah itu. Segera setelah itu, dia menggoyangkan jarinya. Namun, dia terpental kembali. Ketiga bersaudara keluarga Hang itu saat ini menyadari bahwa ada lapisan pelindung tak terlihat di tempat ini, tidak bisa dilewati. Mungkinkah itu formasi pertahanan? Sebuah markas kecil tapi punya formasi pertahanan. Raja Agung Ti benar-benar terlalu kaya. Lang Tiennat, Han Daben, dan Bak Chiulong tertawa bersama. Hahaha, kalian udik dari mana asalnya? Ini Gunung Raja Agung, bukan tempat kalian bisa senaknya. Jalan saja tidak tahu. Rasakan, hahaha. Kedua belah pihak perlahan menjadi marah, berkata, siapa yang udik? Kami bukan udik. Kalau kau berani, coba katakan sekali lagi. Benar, Raja Agung bilang kami adalah bawahan, bukan udik. Kalian pasti belum pernah bertarung melawan perampok, kan? Memangnya kenapa kalau udik? Memangnya kenapa kalau bawahan? Kalian semua harus mendengarkan manajemenku. Kalau kau berani, datanglah kemari. Benar, benar, benar. Kalau kau kau datang dan pukul aku. Bak Chiulong berkata di gunung ini sudah 3 hari tidak ada yang memukulku. Kalian bisa datang kemari. Ini pintu utama. Ketiga bersaudara keluarga Hang juga sedikit takut. Mereka menariknya dengan gelisah. Bagaimana sekarang? Tidak bisa memukulnya.
Benar, baru datang sudah memukul bawahan Raja Agung Ti. Itu terlalu memalukan bagi Raja Agung Ti. Pihak ini juga tidak berani bertindak sembarangan. Handai Ben, tolong, aku masih ditarik. Nih, tidak bisa melawan, perbedaan levelnya terlalu besar. Tidak mungkin bisa mengerahkan skill, apalagi aku hanya punya satu tongkat besi. Benar, benar, benar. Siapa suruh kau lari secepat itu? Kau mau dipukul? Kedua belah pihak mulai mencaci maki lagi. Aku tidak percaya tidak bisa mengalahkan kalian dengan kata-kata. Lihat, kami ini siapa? Apa kalian tahu 3 perampok lembah angin hijau? Perampok? Loh, aku adalah raja kecil kota Duong. Memangnya kenapa kalau perampok? Ayahku bukan. Leluhur guruku bukan. Itu benar, leluhur guruku adalah Len Titi yang marah. Semuanya diam. Len Titi berkata dengan marah kepada TVU. Kau sudah bertindak terlalu jauh. Vanian segera menunjukkan aura yang kuat dan aneh. Jawara tingkat tinggi Mu Tiu Tiu bertanya pada kakak perempuan itu. Hai, mengapa kau semarah itu? Tiba-tiba terdengar 2 suara. Nona kecil, tenang, tenang. Semua yang datang kemari adalah tamu, silakan naik ke ruang tamu untuk beristirahat sebentar. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh hidangan lezat Gunung Raja Agung. Baik, Len Titi segera menyadari aura raja bela diri dari kedua orang itu. Len Titi berkata, markas bobrok seperti ini ternyata memiliki 2 raja bela diri. Makanan lezat Gunung Raja Agung memang enak, tapi jika tidak enak, aku akan meratakan Gunung Raja Agung ini. Bahkan jika kau punya 2 raja bela diri yang menjaga, itu tidak ada gunanya. Berani dengan sengaja mempersulitku, kau harus menanggung kemarahanku. Vanian berkata, meratakan Gunung Raja Agung, Hai Empia. Mu Tiu Tiu sangat terkejut. Raja bela diri yang menjaga. Tapi bukankah mereka berdua bukan raja bela diri? Markas kecil tapi membangun restoran semewah ini, bahkan menggunakan genteng berkilau. Sungguh pemborosan. Jawara tingkat raja bela diri yang nyata seharusnya adalah raja bela diri tingkat awal. Selain itu, aura kuat mereka sangat stabil, mereka pasti adalah jawara terkenal. Menghadapi satu orang mungkin masih bisa. Tetapi jika berhadapan dengan keduanya, kita pasti akan kalah. Menang atau kalah bukan masalah besar. Masalahnya adalah mengapa 2 senior raja bela diri ini takut. Vanian berteriak keras, ubah penampilan. Apa-apaan sikap master? Belum selesai menyapu? Cepat kerja. Len Titi bingung, membiarkan ahli tingkat raja bela diri menyapu saja sudah keterlaluan. Apalagi dimarahi oleh seorang koki wanita tingkat guru bela diri menengah. Seorang lelaki tua berkata, Nona Vanian, di depan banyak orang seperti ini, tolong beri aku sedikit muka, dasar gendut. Melihat itu, Len Titi berpikir dalam hati, mungkinkah koki di markas ini punya? Pria gendut ini punya status sangat tinggi, tidak ada etika hierarki sama sekali. 80% dia disayangi oleh Raja Agung Te. Vanian berkata, ingin menjaga kehormatan, bagaimana bisa? Bayar dulu. Pria gendut itu berkata, Nona Vanian, tolong beri sedikit muka, beri sedikit muka. Len Titi mendengarnya dan berpikir dalam hati. Jawara tingkat raja bela diri berutang padanya. Apakah keuangan markas ini juga dikelola olehnya? Tapi bukankah barusan dia sudah memberikan semua uangnya kepada Raja Agung Te? Lihat. Kami sudah menyapu dengan sangat bersih, bahkan tidak ada sebutir debu. Coba periksa. Benar, benar, benar. Kami bahkan bisa menjaga. Tidak mau menjaga lagi. Penjaga gunung muncul sebagai respons. Bicara terlalu banyak, cepat bersih-bersih. Bahkan uang makan saja tidak cukup. Bisakah kau menambah sedikit? Len Titi semakin bingung. Jawara tingkat raja bela diri bahkan harus bekerja untuk mereka. Dan uang makan saja tidak cukup. Sebenarnya sejahat apa niat Raja Agung Te? Bak Ciulong berkata dengan lantang, ini yang kau sebut tidak ada sebutir debu. Haha, pekerjaan kalian berdua tidak memenuhi syarat. Aku tidak bercanda. Kalau bekerja harus mencontohku. Bak Ciulong ini, aku bilang tidak ada debu berarti. Kau yang tidak ada sebutir debu. Master hacker yang kembali di sini menatap marah. Kalian berdua ini apa?
Kedua orang itu menyerbu dan menghajar Bak Tiulong babak belur. Mohon ampun, kami tidak bisa melawan. Kami hanya bisa menahan diri. Nona Fanyan adalah koki utama, kami harus mendengarkannya. Dan kau, perampok bela diri kecil ini, kau setiap hari mencari-cari kesalahan kami. Kau bosan hidup, ya? Fanyan berkata dengan tenang. Mereka memukulku. Tolong, beri dia pelajaran sedikit saja. Jangan pukul terlalu keras, jangan khawatir. Ini hanya memberi pelajaran pada anak kecil yang keras kepala. Beberapa orang yang melihatnya ketakutan. Apa ini yang disebut pelajaran biasa? Inilah yang disebut 3 hari tidak ada yang memukulnya. Jawara kecil ini berani memprovokasi dua raja bela diri, sungguh berani, tipikal mencari mati. Fanyan mengundang semua orang masuk. Restoran yang begitu mewah. Di gunung ini, apa kau punya bagian untuk makan? Raja bela diri menjadi penjaga pintu, menyapu sampah. Aku tidak berani masuk lagi. Apa yang dilakukan Raja Agung Ti benar-benar sulit dimengerti. Bak Tiulong yang selesai dipukuli masih berteriak keras. Dua orang tua sialan, kalian tunggu saja. Tunggu Go Teo kembali dan dia akan membalaskan dendamku. Len Titi melihat keluar, berkata, menugaskan dua senior untuk melakukan hal seperti itu kepada Bak Tiulong, rasanya tidak pantas. Di luar, kedua orang itu menjawab Bak Tiulong. Biarkan saja bocah itu memanggil Go Teo, kita lihat nanti. Dia setiap hari dikejar Go Teo dari pagi sampai malam. Sore hari masih menunggu Go Teo membalas dendam. Haha, Fanyan berkata. Tidak apa-apa, siapa suruh mereka berutang padaku? Lagi pula, mereka hanya bisa melakukan pekerjaan ini. Justru aku berharap mereka segera melunasi utangnya dan pergi. Aku muak melihat mereka makan dan minum di sini sepanjang hari. Len Titi terkejut. Bisa-bisanya dia meremehkan dua raja bela diri seperti itu, di mana sebenarnya letak kekuatannya? Fanyan berkata, silakan duduk. Tiulong, tuangkan teh. Tiulong, silakan minum teh. Teh ini diseduh menggunakan mata air rohani nomor 1 Gunung Raja Agung, dijamin asli, teko pertama gratis. Di dinding ada daftar harga makanan, silakan pilih sendiri. Pilih hidangannya, kami akan mengolahnya di tempat. Dijamin bersih, higienis, dan sangat lezat. Daftar harga restoran Yingshin. 1 bakpao besar, 1 batu roh tingkat menengah, semangkuk bubur putih, 1 batu roh tingkat menengah, semangkuk nasi putih, 2 batu roh tingkat menengah, 1 porsi telur dadar, 2 batu roh tingkat menengah, semangkuk mie telur dengan sayuran hijau dan jamur, 4 batu roh tingkat menengah, semangkuk mie ayam, 6 batu roh tingkat menengah, 3 potong ayam tumis jamur. Len Titi memukul meja dan berkata dengan marah. Apa kau menganggapku bodoh? 1 bakpao harganya 1 batu roh tingkat menengah. Kalian salah mencantumkan harga. Kan, di pasaran, sekilo beras hanya 1 batu roh tingkat rendah. Di sini, 1 bakpao setara dengan 100 kilo beras. Jangan-jangan bakpao di sini terbuat dari batu roh? Bahkan jika membuka warung ilegal, harus ada batasnya. Bak Tiulong tersenyum. Kakak ini, berhati-hatilah. Meskipun meja dan kursi di sini tidak takut dihancurkan olehmu, tapi beberapa set piring ini dibeli dari pasar. Kalau sampai rusak, aku harus pergi membelinya lagi, sangat merepotkan. Selain itu, jangan sentuh barang-barang milik Gunung Raja Agung, itu akan melawanmu. Keterkejutan seperti ini tidak dianggap penghancuran yang disengaja. Jadi kekuatan serangan baliknya hanya pada level normal. Len Titi gemetar sambil memegang tangannya. Aku adalah jenderal bela diri tingkat tinggi. 1 serangan telapak tangan ini. Meja ini baik-baik saja. Padahal itu membuat tanganku sangat sakit. Aneh sekali. Kayu jenis ini bahkan tidak bisa dihancurkan oleh jenderal bela diri. Sungguh sia-sia menggunakannya sebagai meja makan. Gerbang gunung dijaga oleh formasi terlarang. Pakar jenderal bela diri menjadi penjaga gerbang, tukang sapu. Gunung Raja Agung ini benar-benar aneh. Bak Tiulong memperkenalkan. Lagi pula, hidangan gedung ungu menyambut tamu kami benar-benar sepadan dengan harganya. Kalau tidak percaya, kamu bisa coba. Len Titi berkata. Baiklah, 10 bakpao, 4 mangkuk nasi, 4 telur, 4 mangkuk mie ayam. Bawa ini semua dulu. Kenapa?
Apa kamu takut aku tidak punya uang untuk membayar? Mana mungkin? Bak Ciulong memperkenalkan. Sekarang, kami mengundang juru masak Gedung Wungu menyambut tamu untuk melayani tamu terhormat Gunung Raja Agung. Nalan Fanyan akan memasak di tempat untuk semuanya. Kedua lelaki tua itu melihat dan berkata, Nona Fanyan, teknik ini semakin mahir. Seandainya bukan karena ini adalah teknik rahasia eksklusif Gunung Raja Agung, aku benar-benar ingin mempelajarinya sedikit. Sayang sekali tidak ada kesempatan. Setiap gerakan tangan dan kaki mengandung prinsip langit dan bumi yang mendalam, tetapi teknik ini digunakan untuk menguleni adonan makanan. Siapa yang harus diajak bicara tentang logika ini? Benar-benar tidak masuk akal, sungguh membuat iri. Menggunakan beras spiritual yang dijadikan tepung, kemudian dikombinasikan dengan mata air spiritual nomor 1 Gunung Raja Agung, ditambah lagi teknik Taikai eksklusif. Maka adonan mie yang dihasilkan kenyal dan lezat.